Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini di suasana Ramadan yang ke-9, alhamdulillah kita masih dapat menunaikan ibadah saum. Insya Allah ibadah kita hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah agungkan kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap hari kita menunaikan ibadah. Ibadah ada yang beribadah bersifat kolbu, artinya hati. Ibadah kolbu hanya akan bisa diketahui bagi mereka masing-masing. Bisa saja orang tersebut sedang bekerja, namun ternyata hati sedang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, dan sebagainya. Bisa saja orang itu sedang berkendaraan, tapi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah kolbu adalah ibadah utama. Mari kita jaga, kita rawat ibadah kolbu ini agar senantiasa kita terus mengingat Allah dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasaduhu. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging ataupun segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka amal-amal perbuatan kita akan menjadi baik. Namun apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah amal kita. Ala hiya qalbu. Dia adalah hati. Karena itu pemirsa, mari senantiasa kita jaga ibadah qalbu kita. Kemudian juga ada ibadah yang bersifat badaniyah, ibadah fisik kita. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah fisik kita. Ini juga akan memberikan stimulan spirit. Oleh karena itu badan kita selalu untuk dikerahkan. Ketika kita melakukan ibadah, ada ibadah yang qalbu dan ibadah badaniyah. Ketika kita melakukan ibadah sholat, tahajud, qiyamul lail dan sebagainya, secara fisik kita melakukan sebuah gerakan-gerakan dan sebagainya. Itu juga ibadah badaniyah kita. Dan yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah harta kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fokus kita hari ini adalah ibadah maliyah kita, yakni ibadah harta kita. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita rezeki yang begitu banyak. Tapi harus kita ingat bahwa di sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita ada hak yang harus kita keluarkan. Infaknya kita keluarkan, zakatnya kita keluarkan, sedekah juga kita keluarkan, infak, zakat dan sedekah kita keluarkan. Karena sebagian dari harta yang kita miliki adalah ada hak yang harus kita keluarkan. Ada hak yang harus kita bersihkan sehingga harta yang kita miliki menjadi berkah. Di bulan suci Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan yang sangat luar biasa, di mana apabila kita bersedekah terutama kepada orang terdekat kita, orang tua kita, Allah akan lipatkan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara terdekat kita saat-saat ini, kemudian fakir, miskin, yatim piatu dan anak-anak terlantar, mari kita bersedekah sebanyak-banyaknya, karena pada hakikatnya harta yang hakiki yang kita miliki adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita makan maka akan berbuah hanya sebagai kotoran saja. Namun harta yang kita belanjakan di jalan Allah sebenarnya harta yang kita cintai, harta yang akan menjadi penolong kita baik di alam kubur ataupun di yaumil akhir. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada yang langgeng di dunia ini. Karena itu ketika kita dititipkan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
kesempatan-kesempatan, kita diberikan kekayaan berlimpah, maka jadikan kekayaan itu, harta kita, mal kita menjadi jalan penolong kita, menjadi jalan yang bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Semoga di Ramadan yang penuh berkah ini, pahala dilipat gandakan, menjadi kesempatan kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, mengeluarkan infak dan sedekah kita. Satu kali atau memberi makan satu orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan satu pahala orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Bisa kita bayangkan, bagi kita yang bisa berinfak dan bersedekah untuk beberapa orang yang berpuasa, maka begitu luar biasanya Allah akan kasih pahala-pahala kebaikan. Ramadan ini tidak terasa, kita sudah hampir meninggalkan 10 hari pertama. Ada 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Mari kita kuatkan, kita rapatkan barisan kita untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan mengisi bulan suci Ramadan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.